dari matan himpunan putusan Majelis Tarjih yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Fajri Ramadan insya Allah. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bista'in ala din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Bina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang ada di Zoom dan juga yang ada di YouTube. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan ampun dan taufiknya kepada kita semua. Insyaallah setelah libur musim panas, kira-kira menjelang Ramadan hingga kemudian Idul Adha kemarin, kita sudah libur cukup lama ya, dari pengajian tarjih dengan cabang istimewa Muhammadiyah Arab Saudi yang rutin dilakukan sebulan 2 kali. Dan insya Allah kita pada bulan Agustus ini atau pasca Idul Adha kembali melanjutkan apa yang telah kita kupas sebelumnya, di mana terakhir kita menamatkan alhamdulillah Kitabuz Zakah. Dan setelah Kitabuz Zakah sebenarnya pembahasan Kitabul Haji. Tetapi melihat beberapa pertimbangan kita tidak kupas Kitabul Haji. Karena toh juga hajinya baru saja tuntas, alhamdulillah. Tetapi langsung Kitabul Janazah. Dan insya Allah jika Allah menakdirkan, nanti setelah melewati banyak pembahasan lain dan tuntas, kita akan kembali ke Kitabul Haji. Bahkan kita kembali juga ke Kitabul Iman. Kitabul Iman lagi. Baik, dan tentu ini bagian dari pendidikan bagi masyarakat, khususnya warga persyarikatan, agar mereka mengenal putusan-putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dan juga sebagai pembelajaran masyarakat umum, agar mengetahui bagaimana pandangan-pandangan Muhammadiyah terhadap persoalan-persoalan keagamaan. Dan bagi para pembelajar, termasuk juga para mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung di banyak universitas Islam atau universitas di Timur Tengah, bisa mengambil faedah dengan berdiskusi dan melihat apa pendalilan pertimbangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam putusan-putusan dan fatwa-fatwanya. Dan insya Allah kita langsung masuk ke Kitabul Janazah, di mana Kitabul Janazah putusan yang dihasilkan di tahun 1936. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah putusan yang dirilis tahun 1936. Dan saat itu sedang muktamar di Jakarta. Tapi waktu itu namanya bukan muktamar, namanya kongres, Mas. Bahkan kongresnya istimewa karena kongresnya bertajuk Kongres Seperempat Abad Muhammadiyah. Di tahun 1936, nah, tajuknya Kongres Seperempat Abad. Kita langsung masuk muqaddimah. Silahkan next slide. Baik. Dan bagi pembaca atau pemirsa hadirin sekalian yang di Zoom dan di YouTube yang ingin menyimak langsung dari bukunya, maka bisa dilihat di buku Himpunan Putusan Tarjih Jilid 1 yang warna hijau di halaman yang ke-227 dan seterusnya. Halaman 227. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, diawali dengan ayat Al-Quran, dan ayat Al-Quran yang dibawakan adalah surat Ali Imran ayat yang ke-102. Mungkin Ustaz Zahabi saya bisa minta tolong dibacakan tiap ayat dan muatannya nanti. Silakan Ustaz Zahabi. Bisa nggak? Tes. Taib Ustaz, barakallahu fiik. Ana bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, takutlah. Ittaqu di sini takutlah. Bertakwalah, berbaktilah kamu. Dan perlu diingat ya Ustaz Zahabi dan teman-teman sekalian bahwa terjemahan Al-Qur'an itu pakai kamu karena kamu dalam bahasa Indonesia di saat penerjemahan tersebut dilakukan artinya kalian. Kalau tunggal
pakainya engkau. Kalau Jawa pakainya apa? Pakainya Kayaknya kamu. 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 Jadi kamu artinya kalian. Kalau sekarang nih kalian. Jadi bukan tunggal ya, kamu. Kalau dulu tunggal tuh engkau. Seperti itu. Takutlah kalian kepada Allah dengan benar-benarnya takut padanya. Dan jangan sekali-kali kamu, ini kalian, mati kecuali kalian berada dalam Islam. Di sini kita bawakan pendapat ulama terkait nafsun ayat tadi. Fakir bawakan perkataan Sayyid Muhammad Rashid Ridho dalam Tafsir Al-Manar. Kata beliau, adapun firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, fama'nahu 'ala al-mukhtari 'inda al-ustadzil imam. Maka maknanya menurut pendapat yang terpilih, menurut al-ustadzil imam. Siapa Ustadz Zahabi? Maksudnya Syekh Sayyid Muhammad Rashid Ridho dengan al-ustadzul imam. Muhammad Abduh. Ya betul. Syekh Muhammad. Syekh Al-Azhar, al-ustadzul imam. Jadi beliau kalau bilang di dalam tafsir al-ustadzul imam, maka maksudnya Syekh Muhammad Abduh rahimahullah. Bagaimana kita juga tahu ya dalam kitab Jam'ul Jawami ya, kalau Tajuddin As-Subki mengatakan Syekhul Imam, maka maksudnya ayah beliau. Ayah beliau ini Tajuddin As-Subki. Jadi kadang ulama punya istilah dengan gelaran tertentu memaksudkan seseorang. Dan tentu kita setiap buku harus tahu apa yang dimaksud, siapa yang dimaksud dengan istilah-istilah gelaran-gelaran tersebut. Ya, Al-Ustadzul Imam maksudnya Syekh Muhammad Abduh. Menurut Syekh Muhammad Abduh, kata Syekh Rashid Ridho adalah istamiru 'alal Islam. Teruslah berada dalam Islam. Wa hafizu 'ala a'malihi hatal maut. Dan jagalah terus amal-amalan Islam sampai meninggal. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun kan seperti memerintahkan sesuatu yang mustahil, yang sulit ya kita lakukan. Iya enggak? Iya. Kok bisa kita disuruh jangan mati kecuali Islam? Kita nggak tahu. Ya, caranya adalah caranya agar mati kecuali di dalam Islam, tidak mati kecuali di dalam Islam adalah dengan terus berada dalam Islam, menjaga amalan-amalannya sampai fal muradu bil islami ala hadza ad-dinu imanuhu wa amaluhu. Maka maksudnya Islam di sini adalah agama itu sendiri, imannya dan amalnya. Wajhul ikhtiyari annahu jaa fi muqabalati qawlihi yaruddukum ba'da imanikum kafir. Dan kenapa kok dipilih oleh Syekh Abdul makna tersebut? Karena sebelumnya adalah yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Misalnya mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan kalian menjadi orang kafir lagi. Wa badal amri bittaqwa haqqat taqwa, dan juga setelah perintah takwa yang sebenar-benar. Oke, itu nanya. Wah, terus kata-kata Syekh Muhammad Rashid itu menimpali aku katakan. Wa hadzal nahyu mabniyun ala qa'idati anna al-mar'a yamutu ghaliban ala ma 'asha alaihi. Dan larangan ini bersandarkan kepada kaidah bahwasanya seseorang umumnya meninggal dunia sebagaimana dia hidup. Biasanya kayak gimana? Umumnya orang kondisi meninggal dunia adalah sebagaimana kondisi dia apa? Hidup. Fa idza 'asha 'ala al-yaqini haqqat taqwa wal ihtirasi mimma yunafil islama mata 'ala dzalika bi fadlillah. Maka jika dia hidup selama ini di atas keyakinan, di atas takwa yang sebenar-benarnya, dia menjaga dari hal-hal yang merusak keislaman, niscaya dia akan meninggal dunia di atas hal yang demikian itu dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi kanat tilkal qa'idatu min sunanihi fi khalqi. Yang kaidah ini adalah sunatullah dalam makhluk. Lanjut ayat berikutnya. Ayat berikutnya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Baik. Masih di surat Ali Imran, ayat kedua yang dibawakan oleh majelis tarjih adalah dan bila mana, surat Ali Imran ayat 157, bila mana kamu dibunuh atau mati di dalam membela jalan Allah fi sabilillah, niscaya ampunan dan rahmat dari Allah lebih baik daripada barang yang telah mereka kumpulkan. Nah, Al-Fakir bawakan dawuhnya Buya Hamka, semoga Allah merahmati beliau, dalam Tafsir Al-Azhar. Beliau katakan ayat ini mengandung hasungan kepada mukmin agar berusaha hingga mati mereka itu matinya berharga. Jangan mati konyol saja. Hendaklah hidup mempunyai tujuan, dan tujuan itu ialah yang bermanfaat untuk mencapai keridhaan Tuhan serta berkhidmat kepada sesama manusia. Berjuanglah mencapai tujuan itu dan ridholah mati untuk itu. Dalam ungkapan umum kita namai membina tujuan hidup, dan dalam agama disebut jihad fisabilillah, yaitu berjuang, bekerja keras dalam jalan Allah. Jalan Allah ialah kebenaran. Berperang
Menarik nih, kalau diperhatikan Ustaz Zahabi dan teman-teman sekalian, para hadirin, berperang adalah satu macam saja dari jalan Allah. Seorang guru sekolah dasar mengajar murid-murid di kampung yang jauh, sampai anak-anak itu menjadi orang pandai, sampai jaya dalam gelanggang hidup. Sedang guru itu masih tetap tinggal di kampung bertahun-tahun meneruskan tugasnya, itu pun salah satu macam fisabilillah. Jadi habis ini Buya Hamka tekankan bahwa fisabilillah ini tidak terbatas pada apa? Ada berperang ya. Pada peperangan secara militer. Bahkan di sini Buya bawa contoh yang begitu menyentuh sebenarnya. Ya, mengingatkan kita pada salah satu tetralogi yang begitu populer sekitar 10 tahun yang lalu. Ya. Yang sampai sekarang mungkin masih menjadi salah satu novel pendidikan terbaik. Dan jujur saya sendiri penggemarnya ya. Mungkin tidak perlu kita sebut namanya, tapi nggak apa-apa ya, karena nama sekolahnya itu SD Muhammadiyah di Pulau Belitung ya. Iya. Ya, Masya Allah, di situ bagaimana guru sekolah dasar ini Buya Hamka seperti menyinggung guru-guru di banyak daerah ya, Buya Hamka pun orang Sumatera. Ya, menyinggung daerah. Saya tidak tahu di Bali bagaimana Ustaz Zahabi orang Bali, atau apakah juga kondisinya seperti ini, ada guru-guru di kampung yang jauh, terus mendidik sampai anak-anaknya pandai. Ya, saya yakin pun begitu di Bali, di Papua, di Sulawesi, dan seterusnya. Masya Allah. Anak-anaknya jadi orang sukses. Masuklah dia ke kampus-kampus ternama, dan seterusnya. Kalau di novel tetralogi tersebut, sampai ke kuliah di luar negeri, gitu kan ya? Iya, betul. Tapi si ibu gurunya, si guru-guru di sekolah dasar tersebut, terus saja dia menjadi guru. Bertahun-tahun meneruskan tugas. Itu fisabilillah juga. Kalau sang guru meninggal dalam kondisi seperti itu, maka kata Allah, wala imutum au qutiltum, ya, wala in qutiltum fisabilillah umutum la maghfiratan minallahi wa rahmatan khairum mimma yajma'un. Maka ampunan rahmat Allah dari sudah. Dan berarti tafsiran Buya di sini membuat kita termotivasi bahwa okelah, kita bukan ustadz, kita bukan mujahid, kita bukan politisi, pemimpin, hanya guru ngaji di wilayah terpencil, hanya guru SD, hanya guru SMP, hanya ya apa jabatan kita. Tapi kata Buya, selama itu ya bertujuan keras di jalan Allah dalam kebenaran, itu bahkan dalam putusan tarjih ya, dalam konsep al-masail al-khams, 5 perkara, 5 masalah, di situ dijelaskan di antaranya makna sabilillah. Next slide Ustaz Zahabi. Makna sabilillah ialah at-tariqul musilu ila ma yardahu Allah min kulli amalin adzina Allah bihi li'ala'i kalimatihi wa tanfidhi ahkam. Jadi apa sih sabilillah? Sabilillah jalan menyampaikan keridhaan Allah berupa segala amalan yang diizinkan Allah. Jadi amalan apapun. Jadi guru, jadi pakar apapun, selama diizinkan Allah untuk memuliakan kalimatnya. Dan ini niatnya penting untuk melaksanakan hukum-hukumnya, maka itu sabilillah. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, sabilillah itu maknanya seluas. Next. Silakan Ustaz. Kaifiyatut tajhid. Idza marida ahadukum falyasbir. Bila mana seorang dari kamu sakit, maka hendaklah bersabar. Perkataan pertama, idza marida ahadukum falyasbir. Ini dalilnya adalah, teman-teman sekalian para hadirin, dalilnya kalau di HPT ada di halaman 236 ya. Jadi matannya di halaman 228 dan seterusnya, dalilnya di halaman 236 dan seterusnya. Di mana Nabi SAW diriwayatkan di sini bersabda, man maridho lailatan. Barang siapa yang sakit satu malam saja, sakit apapun, satu malam saja, fasabara wa radiya biha 'anillah, maka lantas dia sabar dan dia pasrah ridho terhadap Allah, maka bagaimana? Kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh, maka dia akan terbebas dari dosanya seperti dilahirkan ibunya. Ini keutamaan luar biasa Ustaz Zahabi. Jadi sakit, misalnya sakit apa Ustaz? Sakit perut misalnya. Sakit perut yang biasanya semalaman sakit perut. Sakit pilek misalnya. Semalaman. Sakit panas semalaman. Ya. Sabar dia. Dan ridho terhadap takdir Allah tersebut, tidak marah kepada Allah, maka dia akan diampuni dosa. Nah, menariknya di sini Ustaz Zahabi, sebelum kita ke makna hadis, adalah dalam APT di halaman 236 disebutkan rawahu Tirmidzi, diriwayatkan Tirmidzi, kemudian terjemahnya dikasih kurung lagi As-Sirajul Munir, dalam kitab Sirajul Munir. Jadi maksudnya ini kutipannya tidak kutipan langsung Ustaz Zahabi ya. Ini dari kitab berjudul apa?
Sirajul Munir. Dan di mana Sirajul Munir ini kitab apa Ustaz Zahabi, tahu nggak Ustaz Zahabi? Ya, kita mungkin banyak yang nggak tahu nih. Syarahnya Sunan Tirmizi bukan, Ustaz? Kurang tepat Ustaz Zahabi, mohon maaf. Jadi dia syarah Jami' Shaghir. Syarah Al-Jami' As-Shaghir. Al-Jami' As-Shaghir karya siapa Ustaz Zahabi? Al-Jami' As-Shaghir karya Imam Asyuti. Imam Asyuti. Kita semua tahu ya, wafat tahun 1911. Beliau punya kitab Al-Jami' As-Shaghir, yang mana syarah terkenal dari kitab ini sebenarnya Faidul Qadir karya Al-Imam Al-Munawi. Tapi kalau As-Sirajul Munir karya Al-Imam Al-Azizi. Al-Imam Al-Azizi, salah satu ulama Mesir, ulama Al-Azhar, yang wafat tahun 1070. Jadi juga dekat-dekat eranya dengan Al-Imam Al-Munawi dan Imam Asyuti itu sendiri. Dalam kitab itu dibawa kemudian syarah. Jadi kitab hadisnya ada di Al-Jami' As-Shaghir. Al-Jami' As-Shaghir. Nah, menariknya adalah sebenarnya At-Tirmidzi dalam Al-Jami' As-Shaghir bukanlah Al-Imam At-Tirmidzi Abu Isa Sahib As-Sunan, bukan Al-Imam Abu Isa penulis Sunan Tirmidzi yang wafat tahun 279, tapi Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi yang wafat tahun 320. Al-Hakim At-Tirmidzi yang wafat tahun 320. Dan Al-Hakim At-Tirmidzi punya buku judulnya Nawadirul Usul. Hadis ini, riwayat ini diriwayatkan beliau dalam kitab Nawadirul Usul fi Ahaditsir Rasul. Jadi di sini mungkin catatan pentingnya para pembaca HPT sekalian bahwa At-Tirmidzi di sini bukan Imam At-Tirmidzi kitab Sunan At-Tirmidzi, tapi Al-Hakim At-Tirmidzi orang lain, beda. Ulama besar juga. Ya, tapi kalau dicari At-Tirmidzi di Sunan Tirmidzi nggak nemu nih hadis nih. Nggak akan nemu. Nggak ada. Ya. Memang tidak ada. Tapi ada di Nawadirul Usul. Ini penting diingat ya. Jadi At-Tirmidzi di sini masuk. Walaupun kurang tepat mungkin kalau misalnya ada cetakan berikutnya dari HPT, nanti harapan kita mungkin juga ini bisa disampaikan dan semoga tersampaikan ke nanti yang bertanggung jawab mengedit buku ini dan mencetak lagi agar ditambahkan rawahul Hakim At-Tirmidzi agar tidak problem. Ya, karena idza utliqa At-Tirmidzi, kalau disebut At-Tirmidzi saja maka tentu langsung dimaksudkan dalam penulisan buku apa? Sahihus Sunan. Sahihus Sunan. Wafat tahun 279. Sama-sama At-Tirmidzi tapi yang satu At-Tirmidzi saja, yang satu Al-Hakim At-Tirmidzi. Maka ini ditambah. Baik, itu tentang tausiq hadisnya. Adapun maknanya, maka Hakim At-Tirmidzi setelah membawakan hadis tadi mengatakan, "Jadal 'abdu bi nafsihi 'ala Allah lailatan wahidah, fajadallahu 'alaihi bi maghfiratin. Tahharathu min jam'i dzunubi, fasara kaman la dzamba lahu." Kata beliau, hamba ini yang sakit ini, dia merelakan dirinya tulus untuk Allah Subhanahu wa taala satu malam saja. Maka Allah pun tulus mengampuni dosanya, melimpahkannya dengan ampunan yang mensucikannya dari seluruh dosa sampai tidak dosa lagi. Fahakadza sya'nul karimi ma'al mu'minin. Beginilah Allah yang maha dermawan, maha mulia terhadap orang-orang beriman. Hadza fi man jada 'alaihi bilailatin. Fa kaifa biman jada 'alaihi fi jami'i umurihi bimadza yajudu 'alaihi. Ini kata Ustaz Abi, kata beliau, ini baru orang yang sabar satu malam. Ya enggak? Allah sudah limpahkan ampunan seluruh dosanya. Maka bagaimana dengan orang yang sabar seluruh umurnya, seluruh waktunya? Apa yang Allah akan berikan padanya? Dan Imam Al-Azizi menariknya dalam ketika menjelaskan hadis tadi mengatakan fihi syumulun lil kabairi, bahwa hadis ini mencakup ampunan dari dosa besar juga. Masya Allah. Menarik. Dan kita berharap hadis ini dapat kita amalkan sehingga kita terampuni. Lanjut Ustaz Zabi. Wal ta'udu, dan hendaklah kamu jenguk. Hendaklah kalian. Kamu di sini kalian ya, jangan lupa ya. Jangan. Pertama, dalilnya adalah ini, dan menjenguk orang yang sakit ini dalilnya adalah kalau ada orang sakit, jadi hendaklah orang yang sabar si orang yang sakit dan kitanya menjenguk. Berdasarkan hadis yang terkenal, hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hakul muslimi al muslimi khamsun ya. Hak muslim al muslim ada 5. Di antaranya adalah idza marido fa'udhu, kalau dia sakit maka apa? Maka jenguklah. Dalam riwayat lain wa iyadatul marid, dan menjenguk orang. Oke. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, next slide Ustaz Zahabi, mengomentari hadis ini, qauluhu babu wujubi iyadatil maridi, kada jazama bil wujubi ala zahiril amri bil iyadah.
Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari itu bikin judul babnya gimana Ustaz Dawi? Babu wujubi iyadatil marid, bab wajibnya jenguk Wajib. orang sakit. Jadi kalau Imam Al-Bukhari ini apa keistimewaan judul bab beliau Ustaz Dawi? Apa Fiqhul istimewanya? Bukhari fi tarajumi. Nah, Fiqhul Bukhari fi tarajumi, bahwa pemahaman Al-Imam Al-Bukhari terhadap hadis-hadis itu beliau simpan, beliau tunjukkan di mana? Di Di dalam judul-judul bab hadisnya. Jadi beliau memang mungkin tidak seperti Imam Malik yang mengomentari hadis. Kalau Imam Malik kan bawakan hadis ada komentarnya. Imam Abu Daud bawa hadis ada komentar. Imam At-Tirmidzi pun sering. Nah, bahkan beliau seperti bawakan fikih muqarrar dalam Sunan At-Tirmidzi. Tapi kalau Imam Al-Bukhari enggak. Imam Bukhari komentar beliau di mana? Judul bab. Ya sama sih, ulama hadis lain juga begitu sebenarnya. Ulama hadis lain juga begitu, tapi Imam Bukhari ini terkenal judul babnya itu out of the box ya. Nggak biasa dan mind blowing. Gitu. Di sini beliau bilang, wujubi iyadatil marid, kewajiban menjenguk orang sakit. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, Asqalani, begitulah Imam Al-Bukhari tegas mengatakan wajib sesuai dengan perintah lahiriahnya, hukum asal perintah itu wajib. Idza marida fa'udhu, kalau sakit jenguklah. Tapi kata Al-Hafidz wa qala al-jumhuru hiya fil aslin nadbun. Tapi mayoritas ulama mengatakan hukum asal menjenguk orang sakit adalah sunnah. Wa qatasilu ilal wujubi fi haqqi ba'din duna ba'd. Memang bisa saja dalam kondisi tertentu untuk orang-orang tertentu jadi wajib. Misal kalau yang sakit orang tua ya wajib lah, ya enggak Sadawi? Yang sakit enggak ada yang nolongin kecuali kita, ya kita jadi wajib begitu. Kemudian kata Al-Hafidz wa naqala an-Nawawiyul ijma'a ala adamil wujubi ay ya'ni al-a'yan. Menariknya kata Al-Hafidz, Imam An-Nawawi menukilkan ijma' bahwa enggak wajib hukumnya. Ini problem. Kok bisa Imam An-Nawawi bilang enggak wajib? Ijma' ulama bahwa hukumnya enggak wajib, sementara Imam Bukhari bilang apa? Wajib. Wajib loh. Gimana nih? Enggak mungkin Imam An-Nawawi skip baca Sahih Bukhari, enggak mungkin ya. Enggak mungkin juga Imam An-Nawawi tidak menganggap Imam Al-Bukhari, enggak dianggap nggak ditengok, nggak mungkin. Maka Al-Hafidz di sini, Masya Allah ya, berarti etika ulama, ya Ustaz Dhabi ya, etika ulama. Mungkin kalau kita jadi Al-Hafidz, kita bakal bilang, Imam Nawawi, dia apakah gak baca Sahih Bukhari? Jelas-jelas bilang wajib, kok bilang berani-beraninya bilang ijma ulama bahwa ini nggak wajib? Mungkin kita bilang gitu, atau kita bilang, semoga Allah ampuni Imam Nawawi, karena beliau lupa bahwa Imam Bukhari mewajibkan. Mungkin kita bilang gitu ya, kalau sesopan-sopannya kita mungkin bilang gitu. Iya. Tapi kalau Al-Hafidz enggak, Al-Hafidz bilang apa? Yakni alal ayan. Oh, mungkin maksudnya Imam Nawawi, ulama ijma tidak wajib fardu ain. Berarti Al-Hafidz dan Imam Nawawi ini menganggap perkataan Al-Bukhari wujub iyadatil marid, yakni maksudnya wujub kifai. Wujub apa? Kifai. Bagaimana juga ya, karena terpahami karena hadisnya dirangkai dengan apa? Ngurus jenazah, benar enggak? Dengan ngikutin jenazah. Jelas-jelas menguburin jenazah itu tidak wajib ain. Maka di sini berarti terpahami begini etika. Imam Nawawi sendiri dalam Minhajul Muhadditsin, dan ingat ya Imam Sadhabi ya, bahwa kita sering taunya judul Syarah Sahih Muslim Nawawi itu apa? Al-Minhaj gitu. Al-Minhaj. Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj kan gitu ya. Tapi sebenarnya dalam manuskrip-manuskrip yang lebih akurat dan dalam tahqiqan terbaru itu diketahui bahwa Al-Imam An-Nawawi memberi judulnya Minhajul Muhadditsin. Minhajul Muhadditsin yang tentu memang kalau disingkat jadi Al-Minhaj juga. Tapi ini lebih masuk di akal dan benar memang seperti itu tahqiqannya, karena Imam An-Nawawi punya buku lain yang juga populer dengan judul Minhaj, yaitu apa? Minhajul Talibin. Minhajul Talibin dalam fikih, ini sangat populer, bahkan mungkin lebih populer di kalangan para penuntut ilmu mazhab Syafi'i dibandingkan Syarah Sahih Muslim itu sendiri. Walaupun tetap Syarah Sahih Muslim ini sangat populer terkhusus di luar Syafi'iyah. Tapi tidak lazim ya kalau penulis punya dua buku, judul yang pertama Minhajul Talibin, yang kedua Al-Minhaj aja, itu kan ambigu ya enggak? Maka lebih masuk akal, maksudnya adalah Minhajul Muhadditsin. Oke, kata beliau, amma iyadatul maridi fa sunnatun bil ijma'. Adapun menjenguk sakit, maka hukumnya sunnah dengan ijma ulama. Ini sunnah tapi bisa fardu kifayah. Ini fardu kifayah bagi orang lain. Wa sawa'un fihi man ya'rifu wa man la ya'rifuhu. Menarik di sini kata Imam Nawawi, menjenguk orang sakit itu sama berlaku hukum kesunahannya, baik kita kenal ataupun enggak kenal.
Ya, jadi tapi ini kita sering nggak lakukan ya Ustaz Dabi. Kita yang Seringnya kenal kenal aja aja. kita yang kenal aja nggak jenguk Ustaz Dabi. Yang kenal aja kita apa? Kita nggak jenguk. Ya, apalagi yang nggak kenal. Jadi gini, kita kalau ke rumah sakit itu kalau masuk ruangan jenguk teman kita, udah jenguk, maka kita boleh lah sekali-kali tengok yang sebelah. Nah, cuma mungkin kalau kita nggak biasa atau masyarakat nggak biasa, malah siapa sih kamu datang sok-sok kenal, mungkin malah kita bisa dimarahin. Tapi ya kita yang ramah saja. Mungkin kalau kita datang nggak bawa apa-apa, mungkin mereka agak gimana. Tapi kalau kita datang bawa bungkusan buah, insya Allah ditolak nggak sudah. Insya Allah nggak ya. Enggak, Kita menghidupkan sunnah, kita menghidupkan sunnah. Wal qaribi wal man la yarifu wal qaribu wal ajnabi. Yang dekat maupun yang jauh. Oke, lanjut. Wa idza ikhtusira falyuhsin dhannuhu billah. Sekali lagi diulang wa idza Wa idza tudira falyuhsin dhannuhu billah. Oke. Dan jika uhtudira wa idza tudir, jika dia apa? Hampir sampai ke Hampir. ajalnya ikhtidor sudah bahasa mungkin agak kurang enak didengarnya, sudah sakaratul maut. Fal yuhsin dhannahu billah, maka hendaklah ia membaguskan dugaannya, sangkanya pada Allah. Jadi para ulama katakan separah-parahnya orang kalau mau meninggal harus apa? Husnuzon. Harus husnuzon pada Allah. Berdasarkan hadis Jabir di mana Nabi SAW bersabda, hadisnya cukup panjang tapi simpelnya adalah di mana Nabi bersabda, la yamutanna ahdukum, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia illa wa huwa yuhsinu dzanna billah, kecuali dia telah husnul pada Allah. Dan hadis Anas juga sebutkan demikian bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atahullahu ma yarjuhu wa amanahu mimma yakhafu. Allah akan berikan keamanan pada dia terhadap yang dia takutkan dan memberikan dia apa yang dia harapkan. Al-Imam Nawawi katakan terkait dengan hadis riwayat Muslim tadi, hadis pertama, illa wa la yamutanna ahdukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia husnudzon pada Allah saat meninggal. Hadza tahdzirun minal qunuti. Ini peringatan, larangan dari putus asa dari rahmat Allah. Jadi separah-parah kita, sejahat-jahatnya kita, kalau mau meninggal husnudzon pada Allah, Allah akan menyebut. Wa hathun ala raja'in lil khatimah, dan motivasi agar memperkuat harapan saat meninggal. Terkait hadis riwayat Tirmizi tadi, Syekh Abdul Ala Al-Mubarakfuri ya mensyarah hadis tersebut dengan mengatakan la yajtami'ani ay ar-raja'u wal khauf. Fi mithli hadzal maut, ini tidaklah berkumpul rasa harap dan takut di kondisi seperti ini, ay fi hadzal waqti wa huwa zamanu sakaratil maut, sakarat maut. Wa mithlu kullu zamanin yushrifu 'ala al-maut haqiqatan. Yushrifu 'alal mauti haqiqatan aw hukman ka waqtil mubadarati wa zamanil qisasi wa nahwihima. Kata beliau, bahkan tidak hanya sakaratul maut Ustaz Az-Zahabi, tapi juga ketika seorang di waktu orang yushrifu 'alal mauti haqiqatan aw hukman, dia mau meninggal baik secara hakiki ataupun secara hukum. Seperti contohnya orang sedang berkecamuk perang ya. Orang mau dikisos. Ya kan itu udah, insya Allah dia apa ya? Bentar lagi mau meninggal ya nggak? Khawatir meninggal, maka dia kuatkan husnudzon. Apapun kondisi, nggak harus sakaratul maut. Apapun kondisi orang nih, dia menduga akan meninggal dunia setelah itu, maka dia harus husnudzon pada Allah. Fala yahtaju ila qawli bi ziyadatil mithli wa, maka tidak perlu ditambah di mithli hadzal maut. Oke, kemudian juga bahkan beliau contohkan ya, seperti misalnya saat Al-Husain radhiyallahu anhu ini mau meninggal, beliau juga husnudzon saat dikepung mau dibantai di Karbala, semoga Allah rahmati beliau, bagi beliau, beliau juga husnudzon pada Allah Subhanahu. Oke, lanjut. Wal yusi in taraka khairan, dan berwasiatlah kalau ia meninggalkan barang milik. Oke. Khairan di sini memang khair secara bahasa artinya apa Ustaz Zahabi? Kebaikan ya. Kebaikan. Nah, tapi maksudnya adalah harta, dan harta menariknya itu disebut kebaikan. Misalnya di surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bahwa manusia ini mencintai kebaikan sangat-sangat. Maksudnya bukan kebaikan di situ, tapi apa?
Hubbil khairil syadid, maksudnya apa? Harta. Mencintai harta. Jadi khair, harta. Dan memang ayatnya demikian, dalilnya dalam HPT surat Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairul wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, dan seterusnya. Ayat selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian bila mana salah seorang di antara kalian kedatangan maut, in taraka khairan, kalau dia meninggalkan khairan. Khairan apa maksudnya? Harta benda. Oke. Ini belum jelas sih, saya setelah melakukan penelitian apa hukum wasiat menurut Majelis Tarjih. Tapi yang nampak berdasarkan fatwa tahun 98, Majelis Tarjih berpendapat wasiat hukumnya tidak wajib. Juga dari fatwa-fatwa lain, wasiat tidak wajib hukumnya. Tapi di wasiat memang untuk dibilang boleh atau sunnah tidak jelas, tapi nampaknya sunnah, mengambil mayoritas ulama. Walaupun sekali lagi ini apa, takhrij ya Ustaz Dhabi, ini namanya takhrij al-fakir ya, dengan kemampuan al-fakir yang seadanya dan sangat minim ini mentakhrij dari putusan dan fatwa tarjih bahwa Majelis Tarjih berpendapat hukum wasiat apa? Sunnah. Sunnah. Karena ada teks di fatwa nomor tahun 98, wasiat dibolehkan jika itu dibolehkan, belum tentu maksudnya boleh. Karena terpahami dari situ kalau lebih dari sepertiga nggak boleh, maka dibolehkan di situ bukan berarti hukumnya mubah. Juga di fatwa-fatwa lain tahun 2005 dan seterusnya, nah itu ada kesan itu bukan kewajiban karena ada kata-kata jika berwasiat. Jika, kalau kata jika berarti belum tentu wajib. Alaqul-hal intinya kita lihat penafsiran para ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Lalu terus ayatnya gimana? Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Loh gimana? Ulama bisa bilang sunnah padahal ayatnya bilang apa Ustaz Dhabi? Kutiba alaikum. Diwajibkan. Wajib. Jelas ayat sebelumnya kutiba alaikum qisas, diwajibkan atas kalian menegakkan hukum qisas. Wajib. Ijma' ulama. Ayat setelah ayat wasiat, kutiba alaikum siyam, wajib atas kalian berpuasa. Ijma' ulama, hukum puasa Ramadan apa? Wajib. Oh bisa, ini ayat 180 tengah-tengah antara kisos dan puasa, kutiba juga kok ulama bilang apa hukumnya? Mayoritas sunnah. Kok bisa? Nah, kata Imam Abu Abdul Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jamilah Al-Quran, wa qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Ibnu Zaidin al-ayatu kulluha mansukhatun wa baqiyatil wasiyat nadba. Ayatnya sudah dimansukh. Maka wasiat jadi hukumnya sunnah. Mansuknya dengan apa? Dijelaskan para ulama, Imam Asy-Syafi'i juga jelaskan dalam Ar-Risalah, yakni dengan hadis la wasiat li waris, hadis Tirmidzi, dan hadis ini mutawatir sebenarnya menurut pernyataan Imam Asy-Syafi'i ini mutawatir, walaupun nampak bagi sebagian ulama ini hadisnya tidak mutawatir, tapi menurut Imam Asy-Syafi'i hadisnya mutawatir. Dan juga ayat wasiat, ayat warisan. Jadi penasaknya ada dua. Itu yang pertama apa? Ayat warisan dan garis miring atau hadis la wasiat li waris. Tidak ada kewajiban wasiat bagi ahli waris. Nah, tapi kata Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, ayat wasiat tidaklah mansukh. Nah, tidak ada pendapat sebagian ulama, dan memang ini pendapat sebagian sahabat juga. Pendapat sebagian sahabat, bahkan diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas. Ini juga pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Buya, ayat wasiat tidaklah mansukh. Apatah lagi ayat yang demikian terang tidaklah dapat dinasihkan oleh hadis ahad bagian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tersebut. Ini hadis tadi, wasiat riwayat. Jadi Imam Buya Hamka ini mengambil pendapat ulama yang menganggap hadis tersebut bukan hadis mutawatir. Hadis apa? Hadis ahad. Dan kita semua tahu kaidahnya Ustaz Dhabi bahwa ulama mengatakan hadis ahad tidaklah bisa menasakh apa? Ayat Al-Qur'an. Tidak bisa menasakh ayat Quran mutawatir. Dan ini pendapat hampir ijma. Ini pendapat hampir ijma. Jadi pendapat bahwa hadis ahad tidak bisa menasakh yang ayat Quran ini hampir ijma. Baik. Ayat ini berlaku untuk orang kaya yang banyak peninggalannya. Kata Buya. Jadi Buya Hamka berpendapat wasiat tetap wajib Ustaz Dhabi. Tapi wajibnya bagi siapa? Ya rahmatullah. Wajibnya bagi siapa? Bagi orang kaya. Orang kaya. Karena Allah bilang intaraka khairan. Kalau meninggalkan harta khairan, kebaikan, itu berarti hartanya banyak. Buya Hamka memahami demikian. Dan ini sejalan dengan pemahaman Majelis Tarjih. Di mana nih catat Ustaz Dhabi. Ingat baik-baik kaidah nih. Ingat nih. Majelis Tarjih berfatwa tahun 2007
dalam Al-Quran tidak satu ayat pun yang mansukh. Kami cenderung kepada pendapat itu. Jadi menurut Majelis Tarjih, ini kaidah ya. Kaidah tafsir menurut Majelis Tarjih adalah tidak ada ayat Al-Quran yang apa? Yang mansukh. Ya, maksudnya kalau mansukh, nanti ada penjelasannya. Intinya yang sekarang ada di Quran tidak ada yang nanti tentu rincian kaidah ini dan alasannya mungkin bukan di sini majelisnya ya. Itu dibahas di majelis lain. Baik. Pendapat ulama kita lihat. Al-Imam Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla mengatakan al-wasiyatu fardun ala kulli man taraka malan. Ibnu Hazm mengatakan apa? Wasiat itu hukumnya apa? Wajib. Ibnu Hazm berarti Buya Hamka dan Ibnu Hazm sama jalan. Fardun. Tapi Ibnu Hazm sebenarnya beda dikit. Kata Ibnu Hazm, wajib mutlak. Pokoknya punya harta banyak dikit wajib. Nah, yang bilang baru wajib kalau punya harta banyak itu Daud Al-Zahiri. Imam Daud Al-Zahiri dan sebagian tabi'in itu sebagian sahabat juga seperti Ali bin Abi Thalib berpendapat merinci kalau banyak baru wajib, kalau enggak banyak hartanya enggak wajib. Itu yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar mengatakan wa ajma'al jumhuru ala anna al-wasiyata ghairu wajibatin ala ahadin. Ulama mayoritas bersepakat bahwa wasiat tidaklah wajib atas orang pun illa an yakuna alaihi dainun aw yakuna indahu wadi'atun aw amanatun fayusi bidzalik, kecuali kalau dia punya utang maka wajib wasiat. Wajib atau dia punya titipan atau amanah, wajib dia wasiatkan agar keturunannya tahu. Wa syadza, kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Bar bilang apa? Wa syadza ahlul zahiri. Kaum zahiriyah syadz. Menyeleneh, menyifatinya dengan syadz. Fa'aujabul wasiyata fardhan idza taraka rajulun malan katsira. Maka mereka ini ahlul zahir, Daud al-Zahiri, apalagi Ibnu Hazm sampai mewajibkan mutlak ya. Itu syadz kata beliau karena mewajibkan kalau punya harta banyak wajib wasiat. Ala kulli hal itu ya pendapat Buya Hamka dan Muhammadiyah tidak nampak eksplisit pendapatnya apa hukumnya terkait wasiat, tapi yang nampak adalah dari takhrij terhadap fatwa dan putusan hukumnya menurut Muhammadiyah apa? Sunnah. Tapi ini takhrij ya. Ini wacana dari Al-Fakir mentakhrij putusan dan fatwa. Nah, tentu kalau mau rinci tegasnya itu menunggu apa? Fatwa atau putusan tegas dari majelis tarjih. Lanjut. Ada beberapa putusan dan fatwa tarjih terkait wasiat. Saya bacakan. Pertama di Tanya Jawab Agama jilid 1. Wasiat hanya diizinkan dalam batas sepertiga harta guna menjamin agar anak-anaknya tak terlantar dan menjadi beban hidup orang lain. Nah, jadi gini ya Ustaz Habib, bahwa wasiat ini nggak boleh lebih dari sepertiga. Ditanya Jawab Agama jilid 4 ada fatwa. Lebih rincinya lagi di jilid 7. Jilid 7 dan jilid ke-7. Jilid 7. Halaman 37. Dikatakan apabila ada orang berwasiat lebih dari sepertiga harta yang dimiliki. Contoh misalnya gimana Ustaz Habib? Dia punya harta 9 miliar. Berapa Ustaz Habib? Punya harta berapa? 9M. 9 miliar. Jadi dia berwasiat lebih dari sepertiga. Contoh 4 miliar. Lebih ya berarti ya. Haruslah dimintakan persetujuan lebih dahulu kepada ahli waris ashabul furud dan asabah. Jadi ahli waris siapa di data? Contoh ahli warisnya misalnya cuma anak-anaknya aja dan istri. Anak-anaknya anak laki-laki 1, perempuan 1 dan istri. Contoh ya. Oke. Tanya mereka bertiga. Jika mereka menyetujui, maka wasiat yang lebih dari sepertiga harta waris dapat dilaksanakan. Contohnya jadi ayahnya ini mewasiatkan 4 miliar untuk ke adik saya. Ini om mereka. Ya, adik. Ini kan om ini bukan ahli waris ya nggak? Waris. Wong ada anak, ada istri, berarti bukan ahli waris. Nggak dapat. Karena asobahnya diambil siapa? Anak-anak. Bener ya? Nah, maka kalau diizinkan berarti 4 miliar buat siapa? Buat om. Boleh. Dapat dilaksanakan. Tetapi jika mereka tidak menyetujui, maka wasiat yang dapat dilaksanakan adalah hanya maksimal sepertiga itu. Berarti buat om berapa Ustaz Dabi? 3M. 3M. Mereka nggak izinin 4M, nggak boleh. Maka yang buat om cuma 3M. Dan selebihnya kembali menjadi harta waris yang diberikan kepada ahli waris yang berhak. Berarti 1M-nya lagi kemana? Tetap dibagi warisan. aja. Jadi 6M nanti yang dibagi ke ahli waris adalah berapa? 6M. Kalau diizinkan berarti 4M buat om, berarti buat ahli waris berapa? 5M. 5M. Kalau nggak diizinin berarti
3M aja buat om dan 6M-nya buat ahli waris. Kayak gitu. Jelas ya? Jelas nih, Sadabi dan teman-teman Jelas. sekalian? Ya, alhamdulillah. Kemudian di fatwa nomor jilid 7 juga tentang jawab agama, fatwa Tarji ini menjelaskan urutan-urutannya. Karena dalam Al-Qur'an jelas di surat Al-Nisa ayat 11 tentang ayat waris itu mimba diwasiyatin yusi biha audain. Bahwa warisan itu setelah apa? Setelah wasiat. Wasiat audain atau utang. Setelah wasiat atau utang. Nah, di sini berarti gimana nih? Nah, ada 3 langkah. Langkah pertama, jadi di sini sebenarnya ulama ketika orang meninggal itu nggak ujuk-ujuk langsung bagi waris. Karena ada setidaknya 4 hal yang harus diperhatikan. 1, waris itu sendiri, oke. Kemudian 2, wasiat, 3, hutang, dan 4 apa? Pengurusan jenazah. Tajhiz. Mu'natut tajhiz. Jelas ya? Nah, ini untuk mu'natut tajhiz ulama beda pandangan. Apakah dia dulu daripada hutang dan wasiat ataukah hutang wasiat dulu baru apa? Baru tajhiz. Dengan ulama sepakat bahwa urutan pertama apa? Hutang. Utang. Artinya, dibanding wasiat dan hutang, ulama sepakat hutang dulu. Itu clear. Adapun Allah mendahulukan wasiat dalam penyebutan itu tanbih aja, tadzkir, hatta la yunsa. Itu Allah ngingetin, disebutkan duluan biar nggak lupa. Karena wasiat umumnya orang lupa. Kalau utang insya Allah nggak lupa, maka Allah nggak dulukan. Tapi ulama sepakat bahwa utang dulu baru wasiat. Jadi kalau utang bikin habis, contoh dia punya duit 9M, utangnya 8M. Wasiatnya tadi 3M. Utang Mana dulu. dulu nih? Utang dulu apa wasiat dulu? Utang dulu. Utangnya gede, Sat. Iya, utangnya gede lah. Habisin dulu utangnya. Baru wasiat, baru warisan gitu. Kayak gitu. Tapi ulama beda pandangan tentang tajhiz. Mau tajhiz dulu ataukah utang wasiat dulu. Jadi duitnya dipakai dulu buat pengurus jenazah atau enggak nih? Apa utang dulu bayar baru sisanya pengurusan jenazah? Nah, ini kalau menurut Muhammadiyah, utang dulu dan wasiat dulu, baru habis itu apa? Baru biaya perawatan jenazah. Biaya perawatan jenazah. Oke, jelas ya? Langkah pertama, hendaklah diteliti apakah di kala hidup punya hutang. Oke, intinya langkah pertama hutang wasiat, langkah kedua baru biaya apa? Tajhiz. Oke, baru kemudian 3 dibagi warisan. Kecuali kata Majelis Tarji kalau memang pengurusan jenazahnya nggak mau pakai duit almarhum, duit mendiang yang baru meninggal, pakai duit orang lain aja, ada yang donasi itu boleh, silakan. Jelas ya? Clear ya? Oke. Lanjut. Silakan. Walakinuhu. Walakinuhu la ilaha illallah. Hendaklah kalian talkinkan, tuntun baca orang yang akan meninggal, la ilaha illallah. Hendaklah kalian talkinkan dengan la ilaha. Dalilnya adalah hadis terkenal, lakinu mautakum la ilaha illallah, hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari. Maksudnya apa? Tadhabi. Rawahul jama'atu illal Bukhari. Maksudnya apa? Tadhabi. Dalam APT diriwayatkan oleh Sahihus Sunan dan juga Imam Muslim. Berarti al-jamaah maksudnya as-sabah. Al-jamaah siapa maksudnya? Al-jamaah maksudnya as-sabah. Ini al-Imam Muslim, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Nah, ilal Bukhari berarti tinggal kurangin Bukhari. Oke, Imam Nawawi menjelaskan mensyarah hadis tadi, wal amru bihadza talqini. Talqin itu menuntun ya, menuntutkan. Wal amru bihadza talqini amrul adabin. Perintah talqin ini perintah apa hukumnya Ustaz Dabi? Perintah sunnah. Nadab bukan wajib. Wa ajmal ulama'u ala hadza at-talqini. Ulama ijma' terhadap talqin. Ini dia perintah apa? Dia sunnah. Ulama ijma'. Jelas ya. Wa karihul iktsaru alaihi. Tapi ulama memakruhkan, tidak menyukai kebanyakan talqin. Jadi talqin jangan banyak-banyak Ustaz Dabi. Jangan. Makruh. Wal muwalata dan juga ulama memakruhkan talqin lagi, entar talqin lagi. Jangan banyak-banyak, jangan sering-sering. Jangan berturut-turut. Kenapa? Li alla yadjaro
bidhiqi halihi wa shiddati karbihi fa yaqrahu dzalika biqalbihi wa yatakallamu bima la yaliqu. Supaya si orang yang mau meninggal ini tidak kesel dengan sempitnya kondisinya dan kesusahan dia. Hingga nanti dia hatinya itu benci dengan talqin tersebut. Ih, saya lagi sakit juga, didikte terus la ilaha illallah. Dan jadi hatinya benci. Wah, kan gak bagus. Masa meninggal aturan husnudzon billah, penuh dengan keimanan, ini malah benci la ilaha illallah. Gawat kan? Gawat. Gawat ini. Oh, ya, dan lebih parah lagi kalau sampai dia mengatakan apa yang nggak layak. Seperti, mungkin kata-kata karena kesel orang yang bisa jadi menghina la ilaha illallah. Dan misalnya bisa jadi malah ya orang gimana sih, apalagi setan main di situ karena sudah habis ya. Di setan gak mau menyanyiakan kesempatan terakhir, momen-momen terakhir dia untuk menyesatkan orang. Maka dia bisa aja goda orang ini untuk mengatakan kata-kata kekafiran. Nah, maka gimana dong solusinya ketika gitu? Kata Imam An-Nawawi, qalu wa idza qalahu maratan la yukarraru alaihi. Kalau si mayat udah bilang la ilaha illallah, contoh ada orang meninggal, mau meninggal ya. Terus anaknya bilang, "Ayah, la ilaha illallah." Terus ayahnya la ilaha. Lah kalau udah ngomong sekali udah, anaknya jangan terusin lagi, udah diam. Illa an yatakallama ba'dahu bi kalamin akhar. Kecuali kalau dia habis itu ngomong lagi. Nah, ayah sakit nah. Kalau ngomong gitu lagi berarti apa? Alkinin lagi. Gimana kok gitu? Ya supaya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Supaya akhir kalamihi la ilaha illallah, maka kalau dia ngomong kalimat lain, baru kita alkinkan lagi. Tapi selama enggak ngucapin kata-kata apapun, udah la ilaha illallah dan that's all, walaupun belum mau meninggal, masih lama, enggak usah ditambahkan la ilaha illallah lagi. Jelas ya? Fayu'adu taridu bihi liyakun akhir kalam. Maka diulang lagi, kalau udah ngomong yang lain, ulang la ilaha illallah lagi. Ngomong sekali udah cukup. Meskipun meninggalnya sejam setelah itu, udah cukup. Yang penting akhir kalami apa? La ilaha. Ini ada fatwa Santarji dan kata-kata nadab tadi, amrun nadbin juga karena ijma ulama majelis tarjih tentu sesuai dengan prinsip tidak melanggar ijma. Ya. Kalau kata majelis tarjih, kalau kita menghadapi orang yang sudah dalam keadaan kritis, dia masih sadar dan dapat mengucapkan suatu ucapan, dianjurkan, berarti disunahkan ya. Dan majelis tarjih juga bilang, sejalan dengan kata-kata Imam Nawawi tadi, di dalam menuntun itu hendaknya dilakukan dengan pelan-pelan dan dengan lemah lembut agar dapat diikuti dengan baik dan tidak menimbulkan kebingungan dan kejengkelan yang dituntut. Dan bahkan kata majelis tarjih termasuk kalau dia sehari-harinya orang jahat tetap ditalkinkan. Selama bukan munafik. Yang kalau sikapnya menentang, menghalangi dakwah, itu baru. Itu harus didiskusikan. Tapi selama enggak, maka tidak ada halangan untuk ditalkinkan. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz Abi. Ini penting disampaikan karena dalam HPT juga disebutkan di dalil, tapi ya bukan di matan, menariknya. Di dalil disebutkan amma qira'atu yasin 'alal muhtadiri atau muhtadhar ya, 'alal muhtadhari falaysa laha aslun tsabitun. Adapun membacakan yasin terhadap orang yang mau meninggal maka tidak ada dalil yang sahih. Oke, kan ada hadis iqra'u ala mautakum yasin. Hadis Ad-Darqutni, riwayat Ibnu Hibban. Nah, ini makna bacakan terhadap mauta kalian yasin. Ada dua kemungkinan mautakum. Bisa orang yang sudah meninggal, bisa orang yang mau apa? Mau meninggal. Nah, dua-duanya mungkin. Ulama jelaskan, kebanyakannya mengatakan ini orang yang mau meninggal. Tapi sekalipun demikian hadisnya lemah. Dalam majelis tarjih katakan, menurut Al-Qattan, hadis itu ada cacat, dan menurut Imam Ad-Darqutni, sanad hadis itu lemah. Kalau kita konsekuen dengan aturan yang dipergunakan dalam ilmu ulumul hadis, maka hadis itu lemah dan dengan sendirinya tidak bisa menjadi hujjah dalam menetapkan hukum. Jadi hadisnya lemah. Jadi meskipun makna yasin di situ dibacakan menjelang meninggal atau setelah meninggal, problemnya sebenarnya bukan di situ saja. Problemnya juga di mana? Di kekuatan derajat hadisnya lemah. Sehingga dalam hal ini putusan loh Ustaz Zahabi. Putusan Muhammadiyah memutuskan tarjihnya tidak disunnahkan dan tidak dalilnya membacakan surat Yasin mau meninggal. Apalagi setelah. Ini yang baik yang mau mati maupun setelah meninggal, Ustaz. Betul. Karena dalilnya tidak sahih. Kali salah asun sabit. Dengan tetap kita ya Ustaz Zahabi sebagaimana prinsip
prinsip majelis tarjih, prinsip tarjihnya kita menghargai pendapat yang berbeda, kita menghargai, kita toleran. Tapi inilah pandangan majelis tarjih, pandangan Muhammadiyah seperti itu. Demikian Ustaz Dhabi ya. Clear. Kita lanjut. Wa wajjihuhul kiblata, dan hadapkanlah ia ke arah kiblat. Oke. Jadi kalau orang meninggal itu dihadapkan ke kiblat. Ini penting ya. Jadi dihadapkan ke kiblat, dan yang dihadapkan ke kiblat misalnya tubuhnya atau tubuhnya dihadapkan ke kiblat. Kenapa? Bagaimana wasiat? Ada Bara' bin Ma'rur berwasiat seperti itu, maka kata Nabi dia telah mencocoki fitrah. Hadis riwayat Al-Hakim dan Baihaqi. Ibnu Hazm mengatakan wa taujihul mayyiti ilal qiblati hasanun. Fa illam yuwajjah fala haraj. Mengarahkan orang yang meninggal ke arah kiblat itu baik, bagus. Tapi kalau enggak juga maka tidak dosa. Artinya ini anjuran. Dihadapkan ke kiblat, ini ranjangnya dan posisi tubuhnya dihadapkan ke kiblat. Seperti orang kalau lagi meninggal sholat seperti itu dihadapkan. Jadi misalnya kan rebahan dia. Berarti gimana? Kakinya dihadapkan ke kiblat. Kakinya dihadapkan ke kiblat kalau rebahan. Oke, seperti itu. Jelas sudah jelas ya? Bukan wajahnya, Ustaz ya? Ya itu kalau miring miring baru. Tapi kalau kan rata-rata orang meninggal dikondisikannya apa? Rebahan. Lagi tidur. Maka kalau gitu berarti kakinya. Ya. Allah. Lanjut. Summa idza mata faghammidu ainaihi. Kemudian bila mana ia meninggal, maka pejamkanlah matanya. Oke, sebelum lanjut Ustaz Dhabi, karena tadi kita startnya 20.10 ya. Apa kita finishnya 21.10 ya? Oke, kan tadi kita ada setting ya. Nggak masalah ya. Biar aku dikit lagi juga nih satu pasal ini selesai. Kita lihat meninggal, maka pejamkanlah matanya. Terus lanjut. Ad'u lahu, dan doakanlah baginya. Nah, jadi dalilnya, jadi ada dua hal. Kalau orang baru meninggal, dua hal kita lakukan. Yang pertama, kita tutupkan matanya. Matanya terbuka, kita tutup. Kemudian kita doakan. Berdasarkan hadis yang terkenal hadis riwayat Muslim di mana Nabi SAW ketika Abu Salamah meninggal, matanya terbuka. Maka Nabi apakan? Nabi tutupkan. Kemudian Nabi bersabda, "Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar." Sungguh ruh kalau dicabut itu diikuti pandangan mata. Jadi ruh keluar dari mulut dan hidung. Menurut pendapat banyak ulama, maka mata tuh ngelihat ruh sampai tercabut. Baru mata, karena ruh udah tercabut, mata nggak bisa balik, ya nggak? Ya kan? Ya, ketika masih ada ruh di kepala, mata masih bisa bergerak. Ruh tercabut, mata nggak bisa menjam. Oke? Maka kita yang pejamkan. Gitu. Maka, bergemuruhlah orang-orang dari keluarganya. Sedih kan? Histeris. Makanya bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian doakan diri kalian kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Ini penting Ustaz Dhabi, etika ya. Kita kalau ada orang sakit, orang apapun, jangan mengatakan kata-kata buruk. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari, jangan mendoakan yang buruk. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan. Doa kita bisa jadi doa kita buruknya diaminin malaikat. Gimana dong? Kemudian kata Nabi SAW, Allahumma firli Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wafsahlahu fi qabrih. Dan suruh Nabi mendoakan kebaikan buat Abu Salamah. Di sini dua amalan, berarti apa? Berdasarkan perbuatan Nabi. Yang pertama memejamkan mata, yang kedua apa? Baru meninggal langsung doakan. Oke, Ilmu Nawawi katakan, qauluha fa'almabahu dalilun 'ala istihbabi igmadil mayyiti. Ucapan Ummu Salamah, Nabi memejamkan matanya, dalil disunahkannya, sunnah tidak wajib, disunahkannya menutupkan mata mayit. Wa ajma'al muslimuna 'ala dzalik. Ini ijma' ulama. Qalu, para ulama katakan wal hikmatu fihi an la yaqbuha bi manzarihi law turika irmaduhu. Hikmahnya adalah agar enggak kelihatan serem. Ya kan serem kalau orang entar mau takziah mata melek, serem padahal udah meninggal lah. Itu salah satu hikmah. Kemudian Oke. Kata beliau juga fihi istihbabu du'a lil mayyiti inda mautihi wa li ahlihi wa dzurriyyatihi bi umuri akhirati wad dunya. Juga hadis ini jadi dalil disunahkan, tidak wajib, disunahkannya mendoakan bagi mayit saat dia wafat untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya dengan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian ada putusan fatwa terkait ini, seperti otopsi boleh. Sebenarnya nggak boleh, cuma kalau ada keperluan boleh. Kemudian juga membaca
innalillahi wa inna ilaihi raji'un disunahkan, dan bahkan juga disunahkan baca hamdalah. Karena bagaimanapun musibah itu ada nikmat di situ, maka alhamdulillah. Mungkin alhamdulillahnya juga alhamdulillahnya bisa dengan variasi alhamdulillah ala kulli hal. Walaupun di fatwa alhamdulillah saja. Alhamdulillah ala kulli hal. Bagaimana hadis Bukhari tentang hal tersebut. Tapi mungkin kalau alhamdulillah jangan kencang-kencang ya kalau lagi musibah ya. Apalagi musibah terkait orang lain. Orang-orang kesel, gimana kamu saya musibah, kamu alhamdulillah. Kalau musibah pribadi baru dan bisa. Ya next. Kita lagi satu habis. Wa ghattuhu bi thawbin hasanin, serta selubungnya ia dengan kain yang baik. Oke. Setelah meninggal, maka kita tutup selubungnya dengan kain yang baik. Berdasarkan hadis Aisyah, bahwa Aisyah ketika Nabi meninggal, maka ditutuplah Nabi dengan kain hibaroh. Kain hibaroh ini kain dari Yaman, bagus, bercorak. Al-Hafidz Ibnu Hajar katakan, wa hiya naw'un min burudil yamani mukhattatun ghaliyat zaman. Dia harganya mahal, kain tersebut dari Yaman, menghasil kain terbaik saat itu dan bergaris-garis. Ini Nabi begitu. Kalau kita mau ngikutin sunnah boleh pakai kain bergaris dan bagus. Mungkin kain hibaroh dijual sampai sekarang. Saya tidak tahu ya. Mungkin Nabi pernah nggak nanya-nanya kain hibaroh dijual nggak di Arab Saudi? Oh, belum pernah. Menarik ya. Boleh lah. Nanti kita akan kemana. Saya kalau ke Balat bisa nanya-nanya ya. Boleh lah. Kalau Indonesia kain batik menurut. Kain batik. Gitu ya. Atau carik deh ya, carik. Jenis atau kain-kain seperti itu ya. Kalau hal intinya kain yang bagus. Oke, Imam Nawawi jelaskan fi istihbabu tasjiyatil mayyiti wa huwa mujmaun alaihi. Di sini disunahkan orang baru meninggal itu dibungkus dengan kain, ditasjiyah. Dan wa huwa mujmaun alaihi, ini ijma' ulama. Wa hikmatuhu siyanatuhu minal iktishafi wa satri auratihil mutaghayyirati anil ayun. Hikmahnya adalah untuk menjaga agar dia tubuhnya enggak terbuka, dan juga mungkin aurat-auratnya terbuka juga, atau mungkin ada bagian tubuhnya yang membusuk atau semisalnya, maka agar yang kelihatan orang. Qala ashabuna wa yulafu tarafut thawbil al-musajjabihi tahta ra'sihi. Jadi juga ditaruh kain tersebut di bawah kepalanya, wa taraful akhar tahta rijlaihi, dan juga wa yulafu wa taraful akhar, dan ujungnya satu lagi di bawah kaki. Jadi satu ujung di bawah kepala, satu lagi di bawah kaki. Ya alayan kasyifan, supaya enggak mudah terbuka. Dan ini tentu takunu tasjiyatu ba'da naz'i thiyabihi allati tufiya fiha. Dan itu ditutupkan kain tadi yang bagus tadi setelah baju yang dia sedang pakai saat meninggal dilepas dulu sadhabi. Jadi baju yang sedang dipakai saat meninggal dilepas pelan-pelan. Baru habis itu dibungkus dengan tadi. Gitu. Oke, lanjut. Summa badiru biqada'i dainihi in kana. Kemudian lunasilah hutangnya dengan segera kalau ia berhutang. Oke, dan tentu dalilnya adalah nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Hadis terkenal ya, riwayat Tirmidzi dan lain-lain, bahwa Nabi SAW bersabda, nyawa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi. Ini menarik ya, Imam Az-Zahabi ya. Mau milih Imam Az-Zahabi mulu nih. Maaf, semoga jadi Imam Az-Zahabi ya, mu'arif, pakar sirah, amin. Az-Zahabi, jadi gimana orang meninggal punya utang gimana nih? Apakah selalu jiwanya tergantung gitu? Nah, kita lihat penjelasannya. Ini pentingnya kita baca hadis dengan komplit agar kita dapat gambaran utuh. Dan minimal kalau kita nggak bisa baca semua hadis, kita baca penjelasan ulama terkait hadis tersebut. Kata Syekh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi, fihi al-hathu lil warathati ala qada'i dainil mayyiti wal ikhbari lahum bi anna nafsahu mu'allaqatun bin hatta yudhan. Di sini ada motivasi untuk segera membayarkan utangnya si mayit dari hartanya. Kalau nggak ada maka dari orang lain donasi, sukarela bayarkan. Nah, adapun jiwanya ini tergantung dengan utangnya, wa hadza muqayyadun biman lahu malun yuqda minhu dainuhu. Maksudnya orang yang jiwanya kegantung kalau meninggal nggak bayar utang, itu kalau dia punya harta sedhabi. Contoh dia utang tadi tuh punya duit 9 miliar, punya utang 8 miliar, kagak dibayar, itu baru jiwanya tergantung, nyawanya kegantung. Wa amma man la mala lahu wa mata aziman al qada'i faqad warada fil ahadits ma yadullu ala anna Allah ta'ala yaqdi anhu. Adapun orang yang enggak punya duit padahal udah bertekad kuat mengusahakan saat hidupnya untuk membayar, tapi meninggal enggak punya duit juga untuk membayar,
maka telah banyak hadis menunjukkan bahwa Allah lah yang akan membayarkan hutangnya. Bal sabata anna mujarrada mahabbatil madiyuni inda mautihi lil qada'i mujibatun li tawallillahi subhanahu bil qada'i dainihi wa in kana lahu malun wa lam yaqdi minhu warasatu. Bahkan ada hadis juga, hadis itu menunjukkan bahwa dia pengen bayar, ya, cuma ada uzur. Dia punya harta padahal, ada uzur tertentu. Lah meninggal, ahli warisnya lu kagak tahu atau lupa membayarkan hutangnya, itu tetap Allah yang bayarin. Selama dia saat hidup bertekad pengen bayar. Tapi ini tentu kita pahami ya, bertekad pengen bayar itu berarti harus udah ada usaha realnya. Dia kerja, dia nabung. Adapun kalau orang woles-woles saja punya utang banyak, abaikan, nah itu berarti dia tidak azim. Dia tidak pengen bayar emang. Kayak gini maka dia khawatirkan berlaku padanya hadis tersebut, jiwanya tergantung. Next. Berarti gantung sini bukan gentayangan, katanya? Bukan gentayangan, tapi tertunda dalam banyak urusan di akhiratnya. Saya lanjut. Fajahizuhu, lalu segerakanlah pemeliharaannya. Nah ini nih, di sini penting Ustaz Dhahabi yang tadi menegaskan apa yang di fatwa tadi. Jadi di fatwa tadi utang wasiat dulu baru apa? Tajhiz, ya nggak? Tajhiz. Dan ini pendapat sebagian mazhab ya, pendapat jumhur hal tersebut. Di sini dalilnya juga ada berarti valid tartib ya nggak? Buat ta'aqib. Jadi utang dulu baru tajhiz, baru segerakanlah pengurusannya. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, 3 hal yang tidak boleh tangguhkan. Di antaranya adalah jenazah jika telah terang wafatnya. Syekh Mubarak Fari katakan, fihi dalilun ala anna shalat al-janazati la tukrahu fil awqatil makruhah. Ini dalil bahwa sholat jenazah nggak apa-apa di waktu-waktu terlarang, karena harus segera. Ngomongin jenazah boleh dibaca janazah, boleh jinazah ya, tetap ya. Boleh kitabul janazah, boleh kitabul jinazah, itu dua-duanya boleh. Nah, next. Kemudian juga, lanjut. Wan'uhu li ahlihi wa ikhwanihil muslimina. Dan kabarkanlah kepada kerabat dan teman-temannya kaum muslimin. Nah, infokan kematian. Ini pembahasan terakhir kita pada malam hari ini tentang na'i, mengumumkan kematian. Apakah boleh? Gimana? Hadis-hadisnya jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW na'an Najasyiyah, mengumumkan kematian Najasyi. Nabi juga mengumumkan wafatnya Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah dan Abdullah bin Rawah dalam perang apa sudah habis? Mu'tah. Mu'tah, ahsan. Masya Allah, ini ya. Mu'adzahabi pakar sejarah ini. Saat perang Mu'tah, Nabi kan kabar kepada sahabat, Ja'far telah wafat, Zaid wafat, Abdullah bin Rawah. Terus yang mengambil panji perang siapa? Habis itu? Khalid bin Walid. Radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah meridhoi Najasyi dan para sahabat tersebut. Ini Nabi ngumum kematian, berarti Nabi melakukan pengumuman kematian. Nah, bahkan ada sahabat, ya, ada sahabat meninggal, sahabat lain kagak infoin ke Nabi, maka Nabi marah ke mereka. Oh, kalian jangan ngabarin aku. Di sini kemudian para ulama diskusi apa hukumnya mengumumkan kematian. Akhirnya para ulama katakan bahwa dianjurkan mengumumkan kematian. Adapun kalau ada hadis yang terkesan melarang, maka mohon maaf nih, kita tambah dikit. Masalah sudah 21-11 di Indonesia. Oke, dikit lagi. Kan ada larangan melarang na'i, melarang apa? Pengumuman kematian. Itu dibawa maksudnya pelarangan pengumuman kematian ala jahiliyah. Imam Nawawi katakan, wa fi istihbab i'lami bil mayyiti la ala surati na'il jahiliyati bal mujarradu i'lami sholati alaihi wa tasyidihi wa qadai haqqihi fi dzalika. Dalil hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan, bukan boleh saja, dianjurkan mengumumkan kematian, tapi tidak seperti gaya-gaya pengumuman kematian ala jahiliyah. Tapi hanya cukup mengumumkan, yuk sholati, ayo bantu pengurusan jenazah, ayo iringi jenazahnya, yuk kalau ada hutang, ada apa segala diurusin. Wallazi ja'a minan nahyi 'anin na'i laisal muradu bihi hadza. Adapun hadis-hadis tentang larangan mengumumkan kematian, bukan ini maksudnya. Wa innamal muradu na'yul jahiliyatil mustamilu 'ala dzikril mafakhiri wa ghairiha. Tapi maksudnya adalah larangan na'i pengumuman kematian ala jahiliyah yang mengandung penyebutan kesombongan-sombongan kehebat, fulan bla bla bla, itu baru terlarang. Nah, kemudian Muhammadiyah mengambil pendapat juga, pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan boleh pengumuman ini di broadcast
Bahkan diumumkan dengan suara keras. Jadi 3 mazhab Ustaz Dhahabi itu melarang suara keras dalam pengumuman kematian. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali itu melarang, memakruhkan ya. Memakruhkan, larangannya tidak ada, makruh kalau diumumkan dengan suara keras. Berarti kalau lagi ini pakai mic sebenarnya makruh menurut mazhab Syafi'i. Adapun Muhammadiyah mengambil pendapat tidak makruh yang demikian. Dan ini sesuai dengan mazhab Hanafi, Ustaz Dhahabi. Ada jurisprudensinya. Ibnul Humam dalam Fathul Qadir mengatakan wa kariha ba'dhum an yunada alaihi fil aziqati wal aswaqi li'annahu na'yu ahli jahiliyah. Sebagian ulama memakruhkan diumumkan di jalan-jalan, di pasar-pasar dengan suara keras gitu. Karena itu dianggap ala jahiliyah. Wal asahu annahu la yukrahu. Yang lebih benar itu tidak lagi dilarang, la yukrahu ba'du illam yakun hunaka ma'a tanwihin bi dzikrihi wa tafkhimin. Selama tidak ada kesombongan tadi, wah beliau. Jadi boleh pakai mic, nggak masalah. Boleh juga di broadcast berarti ke grup-grup WhatsApp. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini, Ustaz Dhahabi dan teman-teman sekalian. Kita nggak ada buka pertanyaan khusus ya, tapi kalau ada pertanyaan sudah masuk. Mungkin nggak ada, alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan. Di mana? Ada pertanyaan? Belum mungkin ada sedikit masuk. ya. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Alhamdulillah materinya insya Allah masih ringan, belum banyak rincian-rincian rumit. Terima kasih banyak mungkin. Nah, Ustaz Dhahabi, saya serahkan lagi ke Ustaz Dhahabi selaku moderator dan Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Arab Saudi. Semoga Allah berkahi yang ada di Bali sekarang ya. Sudah di Bali. Sampai berjumpa lagi. Saya akhiri. Nasbunallah wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pemaparan materi dari Ustaz Fajri Ramadan, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi. Dan kajian ini insya Allah akan rutin membahas putusan-putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah insya Allah. Dan akan di-sharing pengumumannya melalui info-info di grup-grup PCIM, dan juga karena mohon maaf siaran malam ini via YouTube belum bisa terhubung, insya Allah nanti akan terhubung di siaran ulang insya Allah. Barakallahu fiik. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Jazakumullah.